Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bersilaturahmi kembali dengan channel saya, Rihlah Journey. Saat ini saya berada di kawasan wisata Gunung Tangkuban Perahu. Saya bergerak turun ke bawah dalam perjalanan ke Kota Bandung. Ikuti terus perjalanan saya dari puncak kawah Gunung Tangkuban Perahu ini, menyusuri jalan ke bawah, keluar dari pintu gerbang, terus menuju Kota Bandung. Ya, ini kabut ya, kabut dari tadi sekitar jam setengah 12. Kabut ini terus datang bergumpal-gumpal. Awalnya ketika baru datang ke kawasan ini, kabutnya sangat sedikit sekali, hanya ada di atas kawah dan itu pun jauh, sehingga terik matahari langsung ya menerpa ke kawasan Gunung Tangkuban Perahu ini. Cuacanya tidak terlalu cerah, tidak juga mendung, sehingga udara terasa hangat ke arah panas pada di bawah setengah 12 tadi. Tapi ketika jam setengah 12 ini kabut datang bergumpal-gumpal. Kita lihat di depan ada bagian dari gunung yang menjulang ke atas. Nah, ini bisa dinaiki ya sampai ke atas sana. Tentunya dengan naik ke atas sana pemandangannya akan semakin jelas. Nah, itu. Nah, kita ambil ke arah kiri karena memang kita menuju perjalanan pulang ke bawah ya. Nah, jalannya seperti ini. Bentar. Nah, masuk gigi ya. Hujan kerap datang walaupun tidak lebat. Berhenti, hujan lagi, berhenti lagi, kabut datang lagi, seperti itu ya, berganti-ganti. Cuaca bisa berganti-ganti kapan saja. Nah, yang harus dipersiapkan ketika mengunjungi kawasan Gunung Tangkuban Perahu ini ya jelas menggunakan jaket, menyediakan jas hujan, dan menyediakan kalau sangat dingin itu sarung tangan ataupun sarung kaki barangkali ya kalau yang tidak kuat dingin, karena ini udaranya ketika datang kabut dan hujan itu dingin sekali. Kalau yang saya baca referensi itu untuk siang hari suhu berkisar sekitar 17 derajat Celcius, jadi dingin ya. Kalau kita di Kota Bandung suhu 22, 21 itu sudah dingin. Nah, di sini pada siang hari yang tidak terik, seperti sekarang ini, itu sekitar 17 derajat kayaknya. Nah, sedangkan kalau di malam hari, kawasan Gunung Tangkuban Perahu ini suhunya bisa 2 derajat Celcius. Sangat dingin sekali. Gelap dan dingin kayaknya ya. Ini perjalanan terus ke bawah menuju pintu gerbang, jalannya terus ke bawah, namun tidak ekstrim ya. Biasa saja, tidak terlalu ekstrim, jadi tidak usah khawatir, aman insya Allah, baik motor matic, apalagi motor yang gigi manual, aman sekali. Dan tidak terlalu jauh juga dari bawah ke atas, ataupun dari atas ke bawah. Jalannya relatif baik, sudah baik ya jalannya, tidak ada yang berlubang pun ini segera ditambal oleh pihak pengelola. Jadi kita dalam berkendara baik menuruni ataupun menaiki ini nyaman-nyaman saja. Nah, ini sebagian terang, sebagian tidak terang karena memang seperti ini nuansa di Gunung Tangkuban Perahu. Nah, Gunung Tangkuban Perahu ini jarak dari alun-alun Kota Bandung sekitar 30 km. Tidak terlalu jauh sebetulnya. Dari alun-alun Kota Bandung ke kemana nih? Ke sini ya.
sampai bingung juga. Di matahari ada lagi nih, sedangkan di atas tadi matahari sedikit sekali ya. Ini kiri kanan dipenuhi dengan pohon-pohonan. Nah, terang lagi nih, terang lagi. Pohon-pohonan yang lebat. Nah, beda dengan pemandangan di Ciwidey yang memang itu perkebunan teh. Di sini tidak ada perkebunan teh, yang ada semak belukar, yang ada pohon-pohonan. Sekitar 5 tahun ke belakang pernah ke sini, pulang sekitar jam 5 sore. Ini di sini kabutnya luar biasa pada waktu itu. Sulit untuk bisa melihat jauh ke depan karena kabutnya tebal sekali, karena memang menjelang maghrib pada waktu itu, sehingga jarak pandang itu hanya 2-3 meter saja. Otomatis kita tidak bisa memacu kendaraan dengan cepat karena keterbatasan jarak pandang. Ini masih dingin sebetulnya cuacanya ya, dingin habis hujan, kemudian relatif redup ya cahayanya. Jadi semakin menyempurnakan suasana pegunungan yang dingin. Nah, kalau bagi pendaki-pendaki gunung yang sudah sering naik gunung, cuaca seperti ini sudah terbiasa. Tidak akan hipotermia ya, karena sudah sangat terbiasa dengan suasana pegunungan. Baik dalam kondisi hujan dan di ketinggian, mereka sudah terbiasa. Tapi bagi yang tidak terbiasa, cuaca seperti ini ya cukup menggigilkan tulang belulang ini sebetulnya. Walaupun pakai jaket, tapi tetap saja terasa dingin. Apalagi tangan dan kakinya tidak menggunakan kaos kaki dan sarung tangan, itu terasa sekali dingin ya, walaupun pakai jaket. Jadi hawa dinginnya mengalir ya dari tangan dan kaki ke badan tuh. Ya, terus bercolok dengan matahari ada lagi nih. Ini sekitar jam berapa sekarang? Jam 2.50, 14.50. Tadi jam berapa ya dari atas? Ya, mungkin sekitar 10-15 menit ya dari puncak Gunung Tangkuban Perahu ini sampai dengan ke gerbang. Nah, ini kita sudah mendekati dia apa, Kawah Domas. Bisa sampai sini mungkin ya. Kawah Domas itu dari atas. Pernah waktu sekitar 5 tahun yang lalu mencoba turun ke Kawah Domas, tapi karena sudah kelelahan, sebelumnya sudah mengeksplor samping Kawah Ratu dan cukup jauh dari view utama, sudah kehabisan tenaga, ya nggak jadi ya, balik lagi saja gitu. Jadi tidak sampai ke Kawah Domas. Nah, hari ini pun tidak mencoba ya ke Kawah Domas karena rasanya masih lelahnya itu masih ada gitu ya. Gitu. Jadi tadi kita cukup di area Kawah Ratu saja, tidak terlalu mengeksplor seperti sekitar 5 tahun ke belakang. Kita sampai ya istilahnya menyisir pinggir-pinggir kawah sampai dengan tinggal jalan sepintas saja. Tinggal jalan sepintas saja. Orang pun sudah jarang ya sampai ke situ gitu. Nah, balik lagi ya cukup jauh, tapi ya memang jadi kita bisa mengeksplor bagian-bagian dimensi-dimensi dari lereng-lereng Gunung Tangkuban Perahu ini. Ya, kita mengakapi alam. Ini terus turun dan tidak terlalu ekstrim juga, biasa ya. Kalau yang sudah biasa touring ke daerah Naringgul ya, ini sudah terbiasa. Ini tidak se-ekstrim itu. Walaupun jalannya berkelok-kelok dan menurun, ataupun kalau dari bawah tentunya naik. Suara ya, suara guntur. Kalau di atas kayaknya masih dingin dan berkabut kayaknya. Dingin dan berkabut. Nah, ini banyak pepohonan, vegetasi yang dipelihara sebagai konversi sumber daya alam untuk serapan air. Kayaknya kita sudah dekat ya ke pintu keluar. Kalau dari sini pintu keluar, kalau dari luar ya pintu masuk. Nanti dari pintu keluar, gerbang keluar itu kalau ke kiri, agak flu juga. Kalau ke kiri itu ke arah Subang. Kalau ke kiri itu ke arah Subang. Kalau lurus itu
kalau mengikuti jalur itu akan masuk ke kota Bandung melalui terminal Ledeng. Nah, jadi dari sini ke terminal Ledeng sebetulnya tidak terlalu jauh ya, kalau jalannya tidak macet itu sebentar saja rasanya. Tapi biasanya kalau minggu sore yang sudah itu karena banyak orang yang berwisata itu mulai pulang, baik dari arah Subang ya, dari Subang itu mungkin dari lautan pantai utara, ataupun dari Gunung Tangkuban Perahu, ataupun dari objek-objek wisata yang berada di sepanjang kiri kanan Jalan Tangkuban Perahu ini sampai dengan Jalan Setiabudi. Ini pada umumnya kan pulang ya di sore hari, sehingga biasanya sih terjadi kemacetan, tapi kita tidak tahu saat ini apakah macet atau tidak. Mudah-mudahan tidak ya. Gitu. Nah, ini kalau ke kiri itu adalah ke arah Subang. Nah, ini kita akan lurus ya, tidak akan ke kiri. Sebentar. Kita lurus ke arah sana, ke arah Cikole. Cukup ramai juga jalan dari bawah. Mobilnya pada putih ya, banyak putih ya mobilnya, termasuk motor saya juga ini putih. Pukul 14.54, cuaca redup, udaranya sejuk ya. Coba kita ke arah tengah. Ya, biasa memang seperti ini di kawasan Lembang, karena saya beberapa kali lewat sini di sore hari, di hari libur, itu memang suka ada ya hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan ini hanya di sini saja. Ini kawasan Cikole ini. Ya. Berbaris menjadikan pemandangan yang berbeda ya. Kalau dengan kita di rumah kita tidak ada pohon pinus yang banyak seperti ini, jarang di pekarangan rumah kita mempunyai rumah yang menanam pohon pinus, karena tinggi sekali ya, bisa sampai 40 meter, dan pohon pinus itu usianya bisa ratusan tahun. Relatif lancar ya untuk kondisi hari Minggu sore ini di tanggal 10 November 2024, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Nah, ini kering, cenderung kering malah di sini. Ya, berarti tadi di atas hujan, di daerah TWA Gunung Tangkuban Perahu itu juga hujan. Tapi setelah kita keluar dari kawasan Gunung Tangkuban Perahu, ini ternyata sangat minim sekali bekas hujannya ya, sangat minim sekali. Dan kendaraan dari arah berlawanan ini sedikit sekali, banyaknya dari arah Gunung Tangkuban Perahu atau dari arah Subang. Ini menandakan pelancong ya, musafir, wisatawan yang mulai bergerak kembali pulang menuju kota Bandung ya, atau wisatawan yang pulang ke kota lain melalui kota Bandung. Nah, ini sampai dengan terminal Ledeng jalannya akan terus menurun. Ini rem akan bekerja keras. Untuk motor metik sepenuhnya mengandalkan fungsi rem. Jadi harus dipastikan sebelum berangkat, karena bisa saja ya ketika kita sedang menurun dengan menukik kecepatan tinggi, karena ini motor metik kan tidak bisa dikendalikan oleh gigi manual ya. Jadi kalaupun kita tidak menggas ketika turunnya panjang,
itu otomatis motor akan semakin cepat. Seperti tadi ya, itu kan tidak digas sebetulnya. Saya mencoba merem secara perlahan-lahan karena kalau disekaligus kan khawatir juga bisa jatuh. Ya, itu yang harus kita perhitungkan sebelumnya ketika kita menggunakan motor matic dan dalam kondisi jalan menurun panjang. Tadi waktu perginya pun seperti itu juga, ternyata ada motor nyebrang, posisinya nurun panjang. Ya agak sulit mengendalikan karena sepenuhnya tergantung kepada rem. Sementara untuk rem ya kita tidak bisa sekaligus, khawatir hilang keseimbangan dan terjatuh. Jadi pengalaman saya ketika saya menuruni jalan panjang menurun, kemudian motor otomatis mengikuti kontur jalan yang menurun panjang, ya kita harus bersiap dengan kondisi rem yang baik sambil melihat visible kita ya, pandangan kita ke depan, karena bisa saja ada yang menyeberang tiba-tiba tanpa kita perhitungkan sebelumnya. Tiba-tiba ada di depan kita, tentu kita akan panik. Ya kita harus waspada, gerak refleks kita menarik tuas rem. Karena motor matic ini ya hanya mengandalkan rem saja untuk bisa menghentikan lajunya. Nah, ini sudah sampai ke kantor polisi ya. Tadi markas Brimob kalau salah ini. Kita melintas terus. Tidak terasa ini sudah berapa menit, kita setengah jam kayaknya. Tapi relatif lancar ya, seperti ini perjalanannya. Dan di sore hari ini untuk kawasan Lembang selepas Gunung Tangkuban Perahu ramai lancar. Udaranya tidak terlalu dingin juga, ini cenderung hangat saja. Ya, terus Nah, kawasan Gunung Tangkuban Perahu ini ya tadi sudah saya sampaikan tidak terlalu jauh dari kota Bandung, jaraknya 30 km dari alun-alun kota Bandung, tidak terlalu jauh ya. Dari rumah saya 34 km, hanya berbeda 4 km saja. Nah, ini sebetulnya jarak yang tidak jauh. Kalau jalannya baik, kemudian tidak macet, ya sekitar kalau melalui jalan yang berliku-liku seperti ini, seharusnya sih kalau menurut Google Map itu bisa ya sejam setengahan lah. Tapi dalam kenyataannya terkadang ada hal-hal yang tidak kita perkirakan di ruas-ruas jalan tertentu. Nah, sahabat Rihlah Journey, selain Ciwidey, selain Pangalengan, ini Lembang menjadi destinasi wisata juga. Kalau Ciwidey dan Lembang itu kita bisa melihat hamparan kebun teh yang luas membentang. Kemudian ada kolam-kolam pemandian air panas di beberapa tempatnya. Untuk daerah Lembang, Bandung Utara ini sebelum Tangkuban Perahu itu tidak ditemukan ya kebun teh. Tidak ditemukan kebun teh, yang ada objek-objek wisata yang dibangun dengan berbagai macam tematiknya. Semuanya mempunyai daya tariknya sendiri-sendiri. Ini sudah cukup jauh juga ya dari Gunung Tangkuban Perahu. Ya tengah-tengahnya lah antara dengan Terminal Ledeng. Nah, di sini ada sedikit perlambatan. Bahwa itu kita lihat ya, ada mobil yang berbaris diam. Kita harus hati-hati. Kita ambil jalur tengah dulu supaya bisa
melewati mobil-mobil yang tersendat ya, tersendat. Nah, perjalanan di sore hari ini dari Gunung Tangkuban Perahu diwarnai oleh suasana yang redup. Tapi untuk daerah sini, ini sekarang hanya ada tetesan-tetesan air hujan sedikit yang tidak terasa ke kulit tangan saya, karena memang cuacanya sebetulnya redup. Apakah akan turun hujan? Kayaknya belum ya, hanya tetesan-tetesan air kecil saja. Kalau hari biasa, kayaknya ini jalan relatif lancar ya. Kalau hari biasa, karena ya hanya yang aktivitas rutin yang melalui jalan ini saja yang ada. Sedangkan wisatawan tentunya sedikit. Nah, di atas, di depan ya, bukan di atas. Di depan kita lihat ini bukit yang bisa kita lihat demikian indahnya, demikian besar dari atas, dari ketinggian barusan. Nah, kita di sini, nah ini yang tadi saya maksudkan, ini lumayan kalau dari arah sana, dari arah depan ke sini, ini kan turunannya panjang. Nah, untuk motor metik, ya itu akan dengan sendirinya bertambah kecepatannya, meluncur dengan cepat sekali tanpa kita gas. Jadi kewaspadaan rem kita itu betul-betul sangat diperlukan, karena ya, laju motor tersebut hanya mengandalkan rem saja, tidak bisa menggunakan dengan perpindahan gigi manual. Secara umum sebetulnya tidak terlalu ekstrim juga ya, belokan-belokan ataupun turunan-turunan. Secara umum sih semuanya bisa dilewati dengan baik oleh berbagai macam jenis motor, baik yang cc besar ataupun cc kecil. Jadi sebetulnya tidak ada persoalan. Yang diperlukan itu satu, yaitu betul-betul kita terutama untuk motor metik itu adalah rem kita ya, harus betul-betul prima gitu, karena jangan sampai terlena oleh turunan yang panjang, kita meluncur dengan deras, tiba-tiba ada yang nyebrang ya. Nah, tiba-tiba ada yang nyebrang. Sahabat Rila Jungney sekalian, perjalanan yang kita lakukan secara rutin dari waktu ke waktu ini tentunya semata-mata untuk mendidik pikiran kita, mendidik jiwa kita, bahwasanya alam raya ini demikian luas. Kita sebagai manusia yang mengitari atau menyusuri rute-rute objek wisata ini, mudah-mudahan bisa membuka hal-hal yang tertutup. Apa hal-hal yang tertutup itu? Ya tadi, kita terkadang lupa ya dengan kesibukan sehari-hari, dengan pekerjaan sehari-hari, sehingga fokus kita adalah pekerjaan dan pekerjaan. Tapi dengan kita menyusuri perjalanan rute-rute objek wisata ini, tentunya banyak itibar yang bisa kita ambil atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kita berinteraksi dengan alam. Nah, kita melihat hamparan hijau dari pepohonan, kemudian bukit-bukitan, gunung yang demikian indah. Tentunya ini membukakan pikiran kita, membukakan hati kita bahwa ada sesuatu yang tidak rutin, dan itu adalah menjadi bagian ayat-ayat yang ada di alam ini. Mudah-mudahan yang banyak di pohon-pohonan yang tumbuh di kita itu menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya daun-daun tersebut yang dominan berwarna hijau itu adalah
sesuatu yang tumbuh, yang terkadang kita melupakannya ya, bahwa daun-daun itu sebetulnya hidup dan tumbuh. Dan tentunya daun-daun tersebut bisa tumbuh, bisa hidup itu karena memang dia menyerap nutrisi dari tanah, dan tentunya diperlukan juga air dan cahaya matahari. Nah, jadi begitu kompleks untuk daun-daun tersebut bisa tumbuh, dan dia tumbuh memerlukan hal-hal yang lain ya, seperti itu. Nah, ternyata daun untuk bisa tumbuh ini tergantung kepada selain dirinya sendiri. Nah, demikian juga kita sebagai manusia yang terus tumbuh di perjalanan waktu kita, ini tentunya kita pun tidak bisa bergantung kepada diri kita sendiri. Ada hal-hal yang memang di luar kendali kita. Kita pun sama ya, membutuhkan nutrisi, membutuhkan air, membutuhkan sinar matahari, sebagaimana dedaunan yang juga membutuhkan hal tersebut. Nah, dengan banyaknya rimbunan itu menjadi wasilah ya untuk menyadarkan bahwa keanekaragaman hayati itu memanifestasikan keagungan pencipta alam semesta ini. Dan tentunya kita bisa berkaca kepada diri kita sendiri, bahwa manusia itu yang lebih kompleks dari sehelai daun, yang lebih kompleks dari sehelai daun. Nah, itu dari aspek biologisnya saja sudah membutuhkan banyak hal, seperti makanan, minuman, cahaya matahari ya. Nah, tentunya ini harus menyadarkan kita bahwa kita pun tergantung kepada faktor lain kita. Nah, dari situ kita pun harus berpikir bahwa air yang bergerak mengalir, kemudian sinar matahari yang setiap hari menyinari bumi dari mulai pagi sampai dengan sore hari ya, itu adalah di luar kendali kita semuanya. Dan kita tergantung terhadap hal itu semua, tapi itu semua di luar kendali kita. Dan ini tentunya akan menyadarkan kita bahwa kita adalah makhluk yang tergantung terhadap sesuatu yang di luar dirinya. Nah, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melihat Tuhan, mencari Tuhan, melihat matahari tenggelam, ini pun Nabi Ibrahim menyadari bahwa ini adalah bukan Tuhan. Melihat bulan pun tenggelam, menyadari bahwa itu pun bukan Tuhan. Tuhan adalah yang tidak tenggelam. Ini adalah karena melihat fenomena di alam raya ini, fenomena yang terjadi di alam semesta ini. Nah, perjalanan kita, perjalanan spiritual kita adalah bagaimana kita belajar dari alam yang kita lihat di sepanjang perjalanan, untuk menyadarkan, lebih mengenalkan kembali. Mungkin hati kita sudah lupa, pikiran kita sudah lupa terhadap yang mempunyai alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini. Nah, kita ini sudah sampai ke Pasar Panorama Lembang. Sudah sampai ke Pasar Panorama Lembang. Kita akan mengambil ke arah mana nih? Saya lupa. Kanan ya? Kanan ya? Sini ya? Jalan apa nih ya? Coba nanti saya baca dulu. Ini kita terus mengikuti jalur ini. Terkadang saya suka bingung kalau pulang dari sana, karena ya tadi ya, itulah keterbatasan manusia, apakah belok kiri atau belok kanan. Tapi kita susuri terus ya, dari Pasar Panorama tadi saya berbelok ke arah kanan. Ini jalan apa nih? Coba saya baca dulu ya, jalan apa nih sebetulnya. Terus kita ikuti jalur ini. Nah, ini akan nyambung kemana? Jalan Grand Hotel Lembang. Oh, ini jalan Grand Hotel Lembang. Ya, di sini
bekas hujan, tapi hujan ya tadi ya, karena ini jalannya basah. Jalannya basah. Kita susuri terus. Ini memang cukup ramai kendaraan di sini. Nah, ada suara guru. Ada suara guru. Ini ada Masjid Al Furqon di Desa Lembang, Jalan Grand Hotel nomor 41. Nah, ini ada masjid ya di pinggir jalan. Jadi kalau sahabat Rihlah salah aja ya. Rihlah Journey melewati jalan ini dan sudah waktunya sholat, itu bisa sholat di masjid yang barusan ini. Nah, ini kalau ke arah kiri itu ke Blocking Market. Kita lurus ke sini ya. Nah, ternyata cukup ramai juga kendaraan di sini. Seperti biasanya hari libur di sore hari, kurang lebih memang jalan di daerah sini seperti ini. Karena memang banyak wisatawan yang pulang ya, baik ke kota Bandung ataupun pulang melalui kota Bandung. Terus ya, kita harus hati-hati di pinggir, karena kalau di tengah ini lebih susah lagi. Ya, kita terus hati-hati. Ini nanti di depan ada pertigaan. Itu balik lagi ke arah, kalau mau ke Gedung Tangkuban Perahu ya, atau ke arah Terminal Ledeng. Terus ya, hampir sampai ke pertigaan. Nah, suara guru ya, karena memang sekarang sudah memasuki musim penghujan. Nah, untuk musim penghujan seperti sekarang ini yang sudah mulai memasuki, karena hujan sudah mulai berulang turun, harus kita persiapkan jas hujan, jangan sampai lupa. Jas hujan jangan sampai lupa, karena hujan sewaktu-waktu bisa turun. Dan kalau hujan kita tidak menyiapkan jas hujan, ya kita harus bersyukur. Kecuali kalau kita mau hujan-hujanan dan badan kita menjadi basah. Nah, ini sudah rintik-rintik hujan nih. Kemudian hal yang lain yang harus kita perhatikan kalau kondisinya seperti ini, biasanya adalah daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh kita supaya kita tidak mudah flu ya, tidak mudah demam. Oh ya, kita ke kiri ya. Tadi kita dari jalan tersebut langsung mengambil ke arah kiri. Ke arah kiri, terus menyusuri jalan apa nih sekarang masuknya? Setiabudi aja ya. Ke arah kiri, dan memang ini nuansa sore hari di hari libur seperti ini. Dan menyambung lagi tadi bahwa kalau di musim hujan yang cenderung hawa dingin itu akan menerpa kita, dan perubahan suhu itu bisa menurunkan kekebalan daya tahan tubuh kita. Maka ada baiknya sahabat Rihlah Journey mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin untuk antioksidan, seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E ya. Nah, itu adalah vitamin-vitamin untuk mereduksi radikal bebas.
Nah, ini untuk ikhtiar kita agar badan kita sedapat mungkin bisa tetap terjaga kesehatannya. Biasanya di musim penghujan seperti ini, ya pada umumnya orang demam, flu, pilek. Saya pun sebetulnya agak pilek ini sekarang, tapi alhamdulillah tidak terlalu parah, masih bisa melakukan safar, melakukan touring di hari Minggu sore ini dalam perjalanan pulang ke kota Bandung. Ini ada pelang lurus Bandung, ya. Kemudian ke kanan itu ke arah tujuan yang lain. Sebetulnya secara umum ini relatif lancar ya kalau seperti ini. Jadi tidak sampai berhenti total dan lama, hanya beberapa saat dalam hitungan waktu yang wajar-wajar saja. Nah, sekarang setelah lepas dari area jalan di belakang, ini relatif yang dari arah Lembang ya, dari arah belakang saya ke arah terminal Cicahem. Terminal Ledeng ini jarang kendaraan aja, tapi pada motor di sana tadi. Kayaknya itu akan menggunakan jalur yang lain, bukan menggunakan jalur yang ke Terminal Ledeng. Secara umum ini sih lancar ya. Untuk hari ini secara umum lancar. Perjalanannya enak ya karena udaranya ya sejuk ke arah dingin sih sebetulnya kalau sekarang. Sejuk ke arah dingin. Sudah cukup lama saya tidak touring ke jalur Lembang. Banyaknya touring itu ke arah Sumedang, lurus terus ya ke Indramayu, kemudian atau ke Indramayu ya beberapa kali, Cirebon itu juga pernah, dan ke arah Ciwidey, ke arah Naringgul. Ini sudah beberapa waktu saya tidak touring ke arah Bandung Utara. Nah, baru lagi kali ini saya kembali melakukan safar touring objek-objek wisata yang bisa menjadi referensi sahabat Rihlah semua untuk mengeksplor kembali objek wisata yang ada di Bandung Utara. Nanti insya Allah di waktu depan kita coba mengeksplor ke arah Subang ya, ke arah pantai utara sana. Karena pernah juga ke Pemanukan, ke Pondok Bali. Itu sudah 2 kali sebetulnya. Yang 1 kali ya menggunakan mobil ikut teman-teman, yang 1 kali ya naik motor yang saya kendari ini sampai ke Pondok Bali, Pemanukan, Subang. Tapi memang tidak dipubliskan karena belum ya, waktu itu belum terlalu lama juga sebetulnya, belum saya terlibat ya yang berkaitan dengan publis referensi perjalanan melalui media YouTube. Nah, mudah-mudahan dengan berbagi melalui media YouTube ini, saya juga kalau sebelumnya ya, kalau misalnya akan pergi ke suatu tempat, itu saya sangat berterima kasih sekali kepada sahabat-sahabat YouTuber gitu yang sudah mempubliskan konten tentang perjalanan dan review objek wisatanya, sehingga saya pun bisa mengenali jalannya seperti apa, harus kemana arahnya, dan juga mengetahui bagaimana tempat wisata yang menjadi tujuan. Nah, itu sangat bermanfaat sekali apa yang saya rasakan dari publis sahabat YouTuber. Nah, saya pun mudah-mudahan apa yang dipublis saat ini bisa menjadi referensi juga bagi sahabat-sahabat sekalian yang belum pernah mengeksplor atau mengakses jalan dari Kota Bandung
dari Terminal Ledeng terus ke arah Lembang. Bisa melihat kontur jalannya seperti apa, kemudian objek wisata yang dituju seperti apa, sehingga ketika memang mencoba untuk melakukan perjalanan ke objek wisata tersebut yang belum pernah sama sekali, ini kita sudah ada bayangan tidak terlalu asing. Ya, saya pun kalau akan pergi ke tempat-tempat tertentu yang saya belum pernah, itu saya akan melihat dulu ya di Google, di YouTube, supaya saya tidak terlalu asing dengan jalan yang akan ditempuh dan juga tempat tujuannya. Nah, ini cenderung relatif tidak ramai ya dari biasanya yang saya suka lewat sini. Nah, saya ke objek wisata di daerah Lembang ini sudah banyak yang dikunjungi sebenarnya, tapi ya tidak ada rekaman yang dipublis ke YouTube, ya belum ada. Nah, jadi bisa membandingkan bagaimana jalan ini sampai dengan Terminal Ledeng biasanya seperti apa dan sekarang seperti apa. Sekarang ini jam 15.08, hujan mulai turun, gerimisnya sudah agak besar-besar, ya. Ini akan saya sudahi saja karena memang kondisi alam yang hujan nih sekarang. Ini sudah mulai orang-orang pemotor berhenti untuk memakai jas hujan karena memang ini cenderungnya ke arah membesar. Demikian sahabat Rihlah Journey, perjalanan saya dari TWA, Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu, dari puncak ketinggiannya yang berada di ketinggian 2084 mdpl ya, 2084 meter di atas permukaan laut. Tadi saya lihat di pusat informasi Gunung TWA, setinggi itu sampai dengan sekarang ada di turunan ya, menjelang Terminal Ledeng yang merupakan masuk ke Kota Bandung. Mudah-mudahan di perjalanan sore ini bisa memberikan manfaat, bisa menambah wawasan, menambah referensi objek-objek wisata yang ada di Bandung Raya dan Jawa Barat. Saya sih inginnya suatu saat nanti bisa mengeksplor lebih luas lagi ya, lebih jauh lagi. Mudah-mudahan insya Allah rezekinya ada, kesehatannya ada, bisa mengeksplor perjalanan yang lebih jauh dan objek-objek wisata yang lebih luas lagi. Nah, mudah-mudahan hal tersebut bisa menjadi referensi manfaat bagi siapa saja yang akan melakukan perjalanan untuk berbagai macam kepentingan. Yang pasti perjalanan yang kita lakukan itu adalah semata-mata diawali dengan niat yang baik, apapun itu, baik perjalanan yang berkaitan dengan rutinitas pekerjaan, baik perjalanan yang berkaitan dengan safar ke objek wisata, ataupun bersilaturahmi dengan saudara, sahabat, adai tolan. Ketika niat kita baik, semuanya kelelahan kita dalam perjalanan, susah payah kita di dalam perjalanan, kita kena hujan, kita kena panas, itu semuanya tentunya akan memberikan kebaikan kepada kita. Jangan sampai perjalanan yang kita lakukan itu kita hanya mendapatkan kelelahannya saja. Nah, ini hujannya sudah semakin membasahi bumi. Insya Allah kita akan berjumpa kembali, bersilaturahmi kembali. Mohon doanya dari sahabat Rihlah semuanya supaya silaturahmi kita bisa terjalin lebih baik lagi ya. Sebelah kiri saya ini Terminal Ledeng. Ini
Ini pos catur Lantas Ledeng. Jadi saya sudah sampai kembali ya ke Jalan Dr. Setiabudi, masuknya ke Kota Bandung berarti ini. Nah, ini menandakan bahwa perjalanan dari Lembang sudah selesai dari Kawah Gunung Tangkuban Perahu. Ya, perjalanan yang dilakukan hari ini pergi tadi dari jam setengah 8 sampai dengan saat ini pukul 15.46. Banyak pelajaran yang bisa kita petik. Yang intinya adalah mengingatkan kepada kita manusia akan keajaiban alam raya ini yang penuh rahasia, dan menyadarkan bahwasanya hal-hal tersebut menunjukkan kelemahan diri kita. Ini kita akan terus turun, nanti tidak jauh dari sini itu kita akan melewati kampus ya Universitas Pendidikan Indonesia. Dan dengan demikian silaturahmi di kesempatan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi referensi yang bermanfaat untuk sahabat Ringlah Duren sekalian dalam berpetualang bersafar di perjalanan-perjalanan yang terus akan berlanjut di waktu-waktu ke depannya. Terima kasih, jazakumullah khair atas subscribe-nya, like, komen, dan share. Rumah Jurney, indahnya hidup bersama Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.